Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa alamin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla karuniakan dan berikan kepada kita, sehingga di kesempatan pagi yang berbahagia kali ini kita bisa kembali dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan wajibkan kepada kita. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima amal kita yang telah kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada saudara kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat serta umatnya senantiasa mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan untuk sebagai bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, tapi juga semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali insyaallah kita melanjutkan kajian kita ini, dan insyaallah kita masih membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan hati. Hadis selanjutnya kita akan membaca An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala, dari salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Amr. Siapa namanya? Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Dan hati-hati jangan sampai berubah antara Abdullah bin Amr dengan Abdullah bin Umar. Jadi ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dua sahabat yang bernama, yang pertama namanya Abdullah, yang satunya namanya Abdullah bin Amr, dan yang satunya Abdullah bin Umar. Nah, ada ini dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya iman itu bisa usang. Apa? Iman bisa usang. Karena yakhlaqu thawb, sebagaimana usahanya baju kalian. Usah apa usah? Usah itu kira-kira lusuh. Apa? Lusuh. Warnanya bisa pudar. Baju yang usah itu berarti warnanya sudah pudar. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iman yang ada di dalam hati kita itu bisa pudar, bisa lusuh, sebagaimana baju pun bisa lusuh. Terus apa kata Rasulullah SAW? Fas'alullaha an yujaddi
yujadidal imana fi qulubikum. Rasulullah SAW mengatakan, maka sering-seringlah berdoa kepada Allah agar Allah memperbarui iman yang ada di dalam hati kita. Jadi riwayat Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir dan isnadnya dari Hasan al-Imam Al-Haythami. Ada pun Syekh Al-Albani mengatakan hadis sahih. Jangan semoga dalam dari Allah Azza wa Jalla. Hadis yang barusan kita dengar memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Apa itu? Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kondisi iman seseorang itu tidak selalu stabil. Kondisi iman seseorang itu tidak selalu stabil. Ada saatnya iman itu naik, ada saatnya turun. Ada saatnya iman seseorang itu bertambah, dan ada saatnya iman seseorang itu berkurang. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa kondisi iman seseorang itu berbeda-beda. Hari ini mungkin bertambah, besok bisa mungkin berkurang. Lantas kalau iman itu berkurang, iman itu berkurang ketika kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Jadi perbuatan dosa dan maksiat itu membuat iman akan berkurang, membuat iman kita akan mundur. Berarti Rasulullah SAW mengatakan iman itu bisa rusak ketika kapan? Ketika bertambah atau berkurang. Iman itu rusak saat bertambah atau berkurang. Ketika kita melakukan dosa dan maksiat. Makanya jangan semoga dalam wajah Allah ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Darda. Siapa namanya? Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, apa kata Darda? Wa min fiqhil abdi an ya'lama amusdadun huwa amunkafisun. Kata Abu Darda, salah satu ciri seseorang itu cerdas adalah ketika dia bisa tahu kapan imannya naik dan kapan imannya turun. Kata Abu Darda, orang cerdas itu adalah yang dia tahu kapan imannya naik dan kapan imannya turun. Jadi kalau kita bisa menilai hari ini iman saya naik atau iman saya berkurang, itu tandanya kita orang cerdas. Maka jangan semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Dari sini kita seharusnya senantiasa memperhatikan kondisi iman yang ada di dalam hati kita. Kita harus memperhatikan kondisi iman tersebut. Apakah iman kita hari ini naik atau hari ini turun? Apakah iman kita hari ini bertambah atau berkurang? Kita harus mengecek kondisi iman kita semua. Ustaz, iman itu tahun yang lagi bertambah atau lagi berkurang gimana? Gimana caranya? Cara cek iman itu lagi bertambah gimana? Ya kita lihat hari ini kita semangat ibadahnya. Kita lihat hari ini ibadah kita semangat atau tidak. Kalau semangat berarti tandanya imannya bertambah. Contoh, kita sholat, Allahu Akbar, ternyata imamnya membaca setelah sholat Al-Fatihah Alif Lam Mim. Dilihat di situ. Ketika imam membaca Alif Lam Mim, kita kondisinya gimana? Gundel atau lebih berdiri balik?
Ketika imam bacaan panjang, ya, kalau kita ternyata duduk, ya, parah atau gimana, itu berarti ada kondisi kita sedang tapi ketika imam bacaan panjang dan kita menikmati nyaman atau bahkan kayaknya kurang panjang loh mas, besok panjangin itu berarti ada iman kita sedang bertambah. Contoh lain, ketika masuk masjid melihat di dalam masjid ada apa? Ada kotak infak. Ketika hati kita tergerak untuk berinfak, maka itu tanda iman kita sedang apa? Sedang bertambah. Tapi kalau ada kotak infak, kita cuma lihat doang atau enggak garian, itu bisa kita tanda iman kita sedang turun. Atau bisa jadi nanti kita bawa uang kita. Abu Darda mengatakan, orang yang cerdas itu dia tahu kondisi iman dia seperti apa. Itu Abu Darda. Beliau melanjutkan, wa inna min fitril rajuli an ya'lama nazarat asy-syaitani anna ta'ti. Kata Abu Darda, kemudian orang yang cerdas juga, salah satu tandanya adalah dia menyadari, dia bisa sadar atau dia menyadari setan itu ganggunya dari mana. Jadi Abu Darda mengatakan orang yang cerdas itu dia tahu setan ini, dia sadar setan ini ganggunya lewat mana. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian dosen? Pernah nggak ibu dosen? Saya udah pernah kesurupan. Emang diganggu setan itu harus kesurupan? Apa gangguan setan itu cuma kesurupan? Tidak. Gangguan setan itu banyak, bukan hanya kesurupan. Salah satu tanda kata budaya orang itu cerdas adalah dia bisa sadar bahwa lewat sini setan baru saja. Saya kasih contoh. Ada nggak orang yang ketika berumah tangga dia merasa bosan dengan pasangannya? Ada enggak? Ada. Kalau bapak ibu bosan dengan pasangannya? Enggak, masya Allah, alhamdulillah. Tapi ada nggak kira-kira orang itu bosan dengan istrinya atau istri dengan bosan dengan suaminya? Ada? Ada. Tidak ada. Bisa dia bosan ya. Ketika dia bosan dengan pasangannya, itu ada sebabnya atau tidak? Ada sebabnya. Dan rata-rata atau biasanya salah satu sebab terbesar bisa bosan dengan pasangannya adalah gara-gara apa? Jelas. Jadi salah satu penyebab terbesar seseorang itu bosan dengan pasangannya adalah karena jelas melihat yang tidak halal untuk dilihat, melihat sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu di dunia nyata maupun di dunia maya, di dunia apa, secara online lewat apa? HP. Baik itu dia jelatannya di pasar maupun di HP. Ketika seseorang itu mulai melakukan hal tersebut, maka dia akan membanding-bandingkan antara siapa dengan siapa, antara orang lain dengan pasangan. Itu kok cantik kalau dia tak layak, bocoku. Itu kok tinggi bangetnya, gak saya suami. Itu kok masya Allah tinggi banget ya, gak kayak istriku. Itu kan malah banding-bandingkan. Dan disitulah akan muncul kebosanan dalam pasangan. Makanya ketika kita sadar, ketika kita menyadari bahwa rumah tangga kita ini mulai hambar,
mulai gak harmonis, maka kita harus cari apa penyebabnya. Dan itu pasti karena gangguan setan. Dan kita harus cari setan itu benar-benar apa? Kalau yang tadi jalanan biasanya jawaban berarti ketika kita tahu bahwa setan ini menggoda kita lewat handphone, maka kita harus mengatur penggunaan handphone. Contoh yang lain, ketika kita baca Al-Quran, dan atau Bapak Ibu sekalian baca Al-Quran sehari berapa banyak? Satu juz? Alhamdulillah. Jadi kalau kita misalkan setiap harinya ternyata bacaan Al-Quran kita semakin berkurang. Hari pertama 1 juz, hari kedua setengah juz, hari ketiga 2, hari keempat 1 surat atau ustaz lagi bacanya. Kenapa itu seperti alasannya sibuk? Sibuk apa? Main HP ya. Maka itu tanda bahwa iman kita sedang berkurang. Kita sedang bisa lurus. Kita cari celahnya di mana. Dari mana setan itu membantu? Kalau ternyata menyebabkan HP problem, maka kita harus kontrol. Contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Kemarin kok ternyata subuhannya telat, kesiangan, karena malamnya apa? Begadang. Ngapain begadangnya? Begadangnya ngapain? Ngapel bola, HP lagi. Sudah tahu kalau habis isya ya, ketika masuk kamar main HP kita nggak bisa kontrol. Sudah tahu seperti itu. Biasanya kalau kita main HP kemarin bakal habis isya kita main HP bakal bisa kemana sampai bakal kemana. Kita tahu. Dan itu membuat kita terlambat untuk sholat subuh. Maka bisa seharusnya kita kontrol terus. Dari situ sekarang yang boleh kita tahu penyebabnya, kita tahu celahnya. Itu yang kita mau. Maka mulai besok setelah isya kita di luar aman supaya ada. Atau kalau program dikasih batas waktu sampai beberapa. Jadi Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, salah satu tanda orang yang cerdas itu adalah dia bisa menyadari gangguan setan lewat mata, atau dia bisa sadar tergoda oleh setan lewat mata. Sehingga dia tahu bahwa misalkan dia tergoda lewat handphone atau lewat sesuatu, maka itu yang harus dia lakukan. Makanya Rasulullah SAW menegaskan bahwa iman itu Rasulullah SAW iman itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Allah Azza wa Jalla memberikan kita keimanan, dan iman itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan sesuatu yang berharga itu harus kita jelaskan. Dan di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW mengatakan bahwa iman itu sesuatu yang berharga itu dia bisa rusak, dia bisa rusuh. Sebagaimana pakaian itu juga bisa rusak. Bahkan ya, kalau kita bisa pakaian yang lusuh itu pakaian yang kita kenakan itu lama-lama bukan hanya bisa lusuh, namun juga bisa rusak. Itu juga sama. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita dengan semua agama. Jangan pernah kita berpikir bahwa kondisi iman kita akan terus sesuai sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita merasa bahwa kita ini akan selamat, iman kita akan terus bertambah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman itu adalah yang bertambah, iman itu adalah yang berkurang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Fas'alullaha an yujaddida imanakum. Karena iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang iman itu bertambah, kadang-kadang
iman itu berkurang. Kata Rasulullah SAW, maka sering-seringlah berdoa kepada Allah, minta agar Allah Azza wa Jalla memperbarui iman yang ada di dalam hati kita. Makanya di dalam sehari itu kita minta sama Allah minimal 17 kali agar Allah memperbarui kita. Apa dalamnya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Itu kita sedang minta agar Allah itu memperbarui iman kita. Karena kita sadar bahwa kita beriman ini dengan bantuan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sadar kita bisa beramal itu dengan bantuan siapa? Allah Azza wa Jalla. Karena kita tahu kita bisa tergerak hatinya untuk melangkahkan kaki ke masjid itu dengan bantuan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sadar kita bisa duduk di majlis ilmu ini dengan bantuan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa istiqomah, kita bisa beragama Islam dengan bantuan Allah. Kita bisa istiqomah di atas agama Islam karena Allah. Bahkan kita meninggal di atas agama Islam itu pun juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita terus senantiasa berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, kokohkan hati kami di atas agama. Teman-teman, semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Inilah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan atau yang mengatakan kepada kita bahwa iman itu tidak senantiasa stabil. Ada kalanya naik, ada kalanya turun, ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang, dan cara agar tetap bisa istiqomah adalah senantiasa berdoa agar Allah Azza wa Jalla terus-menerus memperbarui iman kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga iman yang kita miliki, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus senantiasa memperbarui iman kita. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Azza wa Jalla mengangkat kita atau memahami kita dalam kondisi Allah ridho dan kita meninggal di atas agamanya. Allahumma amin. Kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kurangnya. Kita berdoa kepada Allah Al-Aziz. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.